Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar kimia. Kita mau belajar tentang larutan asam dan basa, khususnya tentang pH atau derajat keasaman. Pertama kita perlu pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pH. pH adalah suatu bilangan yang menyatakan tingkat atau derajat keasaman dari suatu larutan. Diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1910, harga pH ini berkisar dari 1 sampai 14. pH diperoleh dari hasil minus logaritma konsentrasi ion H+. Atau bisa kita tuliskan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Analog dengan nilai pH, maka untuk pOH diperoleh pOH sama dengan minus log konsentrasi OH minus. Dengan catatan di sini, yang pertama, makin besar konsentrasi H+, makin kecil pH, ya. Jadi ini karena ada minusnya ya, maka berbanding terbalik. Yang kedua, perbedaan pH sebesar 1 satuan berarti perbedaan konsentrasi H+ sebesar 10 kali, ya. Hubungan antara pH dan pOH dinyatakan sebagai berikut. Kita ingat bahwa Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jika keduanya kita kasih minus log Kw, kita peroleh min log Kw sama dengan min log H+ ditambah minus log OH-. Jika kita ganti min log Kw itu dengan PKW, dan min log H+ adalah pH, kemudian untuk min log OH- adalah pOH, kita peroleh PKW sama dengan pH ditambah pOH. Pada 25 derajat Celcius, kita ingat bahwa Kw itu sebesar 10 per 14, maka PKW adalah sebesar 14. Dari uraian sebelumnya, yang pertama kalau larutannya netral, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, pH sama dengan pOH sama dengan 7. Selanjutnya, jika larutan asam, konsentrasi H+ lebih dari konsentrasi OH-, maka pH-nya kurang dari 7. Dan yang berikutnya, untuk larutan basa, konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH-, maka pH-nya lebih dari 7. Untuk mengukur pH dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan beberapa indikator. Indikator itu sendiri adalah suatu zat yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. Harga pH larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Indikator ini sendiri memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Sebagai contoh di sini, misalnya kita punya suatu larutan, diberikan indikator bromtimol blue atau bromtimol biru, akan berwarna biru, kemudian ditetesi dengan fenolpetelin, itu tak berwarna, maka pH-nya itu adalah antara 7,6 sampai 8,3. Dari mana kita peroleh angka tersebut? Karena kalau misalnya kita lihat rentang pH untuk bromtimol blue, yaitu 6,0 sampai 7,6, jika warnanya biru, berarti ini lebih dari 7,6. Selanjutnya untuk fenolpetalin itu 8,3 sampai 10, dan untuk 8,3 kurang dari 8,3 itu tak berwarna, ya. Karena dia tak berwarna, begitu ditetesi dengan fenolpetalin berarti kurang dari 8,3. Dari sini kita bisa simpulkan pH larutan adalah antara 7,6 sampai 8,3. Yang kedua, menggunakan indikator universal. Indikator universal adalah campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Kita lihat di sini, untuk warna indikator universal, untuk pH 1 itu warnanya merah, kemudian untuk warna ungu tua itu pH-nya 14. Untuk netral, pH-nya sekitar 7. Selanjutnya menggunakan pH meter. pH meter adalah alat pengukur pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambarnya. Jadi kalau untuk pH meter ini tinggal kita celupkan ujung pH ini, ya, pH meter ini. Kemudian nanti di sini akan terbaca berapa pH larutan tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana menghitung pH larutan.
Jika konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- diketahui, maka nilai pH dapat dihitung. Kita lihat sebagai contoh di sini, misalnya pH larutan dari H2SO4 0,04 molar, maka ini tergolong asam kuat, berarti terionisasi sempurna, dan jangan lupa berarti di sini Va-nya 2 ya, karena di sini 2 H-nya. Selanjutnya berarti konsentrasi H+, karena ini asam kuat, maka itu sama dengan Va dikali M, Va-nya tadi 2, molaritasnya 0,04, kita peroleh konsentrasi H+ sama dengan 0,08 molar. Berarti di sini pH-nya sama dengan minus log konsentrasi H+, ini rumus yang tadi ya. Kita peroleh min log 0,08 atau min log 8 kali 10 pangkat min 2, kita peroleh pH-nya adalah 2 kali 10 pangkat, pH-nya adalah 2 min log 8. Selanjutnya untuk larutan berikutnya adalah, contoh berikutnya adalah CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5. CH3COH ini merupakan asam lemah sehingga terionisasi sebagian, dan untuk mendapatkan konsentrasi H+ sama dengan menggunakan akar Ka dikali M. Ka-nya 10 pangkat min 5, kemudian molaritasnya 0,1, kita peroleh konsentrasi H+ adalah akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat minus 3. pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 3, kita peroleh pH-nya adalah 3. Berikutnya untuk basa, ya, di sini kita punya NaOH 0,02 molar. NaOH ini adalah basa kuat, terionisasi sempurna, dan Vb-nya sama dengan 1. Konsentrasi OH- sama dengan Vb dikali M, berarti 1 dikali 0,02, atau konsentrasi OH- adalah 0,02 molar atau 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya untuk pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, berarti min log 2 kali 10 pangkat min 2, kita peroleh pOH-nya adalah 2 min log 2. Dan untuk pH-nya adalah 12 plus log 2. Dari mana? Dari 14 dikurang pOH. Contoh berikutnya, NH3 0,4 molar dengan Kb 10 pangkat min 5. Ini tergolong basa lemah, berarti terionisasi sebagian. Untuk mendapatkan konsentrasi OH- kita gunakan rumus akar Kb dikali M. Berarti kita akarkan 10 pangkat min 5 dikali 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 6 akarnya. Kita peroleh OH-, konsentrasi OH- sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Dengan cara yang sama, kita peroleh pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, min log 2 kali 10 pangkat min 3, atau pOH sama dengan 3 min log 2. Dan jangan lupa pH sama dengan 14 min pOH, kita peroleh pH-nya sebesar 11 plus log 2. Untuk latihan soalnya, yang pertama hitunglah pH larutan berikut. Kita punya 500 ml amonia 0,1 molar, Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang kedua, 6 gram asam asetat dalam 200 ml air. Ini cari molaritasnya dulu ya, yang B. Kemudian yang kedua, ada larutan asam format 100 ml mempunyai pH 4 dengan derajat ionisasi 0,005. Kita diminta menentukan harga Ka-nya, ya. Selanjutnya, sebanyak 500 ml larutan NaOH 0,1 molar mempunyai pH 10. Tentukan persentase derajat ionisasi basa tersebut. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.